Kepolisian Republik Indonesia mencatat sebanyak 233 kasus penculikan terjadi sepanjang tahun 2022 di seluruh Indonesia. Sebanyak 28 kasus atau 12,02% diantaranya melibatkan anak-anak sebagai korban. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga mencatat kasus penculikan anak tahun 2022 sebanyak 28 kasus dan cenderung meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya 15 kasus. Ada beberapa motif yang kerap digunakan oknum kejahatan untuk melakukan aksi penculikan, mulai dari keuntungan finansial hingga perdagangan anak. Menurut psikolog anak dan keluarga Sani Budiantini Hermawan, seorang anak perlu diajarkan bersikap kritis untuk mencegah kasus penculikan anak, terutama dengan motif iming-iming. Memang dianjurkan ya pendidikan parenting ya, salah satu parenting orang tua terhadap anak adalah bagaimana anak bisa membangun berpikir kritis atau tidak mudah diiming-imingin. Itu juga termasuk parenting yang dianjurkan sejak dini pada anak gitu, sehingga anak juga tahu mana orang-orang yang aman, orang-orang yang baik ya, yang bisa dia percaya, atau orang-orang yang dia harus waspada gitu. Untuk mencegah kejahatan seperti aksi penculikan, anak-anak juga harus dibekali komunikasi demokratis dua arah, terutama dengan orang tua. Komunikasi dua arah diharapkan bisa membantu anak aktif memberitahu jika ada sesuatu hal yang tidak ia kenali seperti orang asing. Ada lagi yang demokratis tadi, kita bisa pilih yang itu adalah komunikasi dua arah ya, dua arah antara anak dan orang tua. Nah di situ orang tua banyak diskusikan sama anak-anak gitu kan. Kemudian orang tua juga bisa memberi kesempatan dan kepercayaan anak-anak untuk berpendapat. Selain dari sekolah, orang tua juga harus memberi bekal agar anaknya mudah mengerti dan mengenali orang di sekelilingnya. Salah satunya Sinta, orang tua dari Kairani atau yang akrab disapa Aira, memastikan ketika menjemput anaknya sekolah adalah keluarga yang sudah dikenali oleh anaknya. Mereka sudah tahu ya, kalau pulang itu pasti sama ibu, karena selama ini nggak pernah dijemput orang lain selain ibunya. Kalaupun misalnya saya berhalangan dijemput orang lain, mereka sudah tahu saya pastikan mereka udah tahu siapa yang jemput, bukan sembarang. Senada dengan Sinta, Taufik Dwi, orang tua dari Dwira mengatakan tidak menghalangi anaknya kenal dengan orang lain, namun ia memiliki batasan terkait hal ini. Keluarga kami itu sebenarnya nggak menghalangi anak-anak untuk kenal sama orang asing, karena dua anak kami itu ketemu orang asing ramah, ngobrol gitu kan. Cuman ada hal-hal biasanya yang kita kasih tahu batas ke mereka gitu. Kalau orang itu sudah misalnya menawarkan sesuatu, ngasih sesuatu, anak-anak sekarang kan gitu, nih om punya permen, om punya game di rumah gitu kan, itu kita bilang nggak usah. Penculikan anak masih menjadi masalah cukup serius dan perlu mendapat perhatian dari masyarakat. Penting bagi orang tua untuk menyadari dan mulai melakukan berbagai cara pencegahan untuk menurunkan resiko penculikan anak. India Yuwono, Imam Muhairib, Jakarta.